Ini terjadi di daerah Jakarta Selatan, tepet Jakarta Selatan di W Superclub. Ya, ini terjadi saling serang, menggunakan senjata tertentu, kemudian merusak properti orang lain dan menimbulkan keributan yang menimbulkan keresahan masyarakat di area publik. Nah, yang terakhir yang saat ini viral, baru-baru viral, terjadinya suatu tindak pidana terhadap petugas kepolisian, dan juga setelah kita kembangkan ternyata muncul delik-delik lain, tindak pidana lain, yaitu pencurian dengan kekerasan, pemerasan, dan juga perbuatan tidak menyenangkan yang terjadi di apartemen yang Casa Grande, di mana diawali adanya sekelompok orang, sejumlah 7 orang. Jadi apa yang di media sosial disebutkan 30 orang, hasil penyelidikan kita, pemeriksaan kita ternyata hanya 7 orang. Ini mendatangi korban atas nama Elizabeth Clara di apartemen Casa Grande, tapi sebelumnya bertemu dengan supirnya dulu, kemudian tiba-tiba merampas kunci mobil ini, dan menurut keterangan supir, pelaku ini mengancam, saya bunuh kamu. Ini hasil pemeriksaan, saya bunuh kamu. Diambil kuncinya, ambil mobilnya, masuk ke dalam, ketemu korban Elizabeth Clara ini, kemudian terjadi perdebatan untuk menunjukkan dokumen surat tugas dan sebagainya, yang sebagai persyaratan dalam penarikan, kemudian dicoba ditengahi oleh Babin Kaptipmas yang memang sedang bertugas di sana, yang sama tugasnya adalah melaksanakan problem solving sebagai problem solver antara masyarakat. Ya, kalau memang terjadi hal seperti itu akan didapat, justru diadakan perlawan oleh kelompok. Jadi kalau sekedar memaki, ini bukan memaki rekan sekalian, ya, tetapi adanya paksaan fisik maupun psikis sehingga petugas yang sendirian itu bisa berbuat atau tidak berbuat. Bukan hanya sekedar memaki, ada ancaman fisik maupun psikis dan ancaman kekerasan. Sehingga kami terapkan pasal 214 KUHP, pengancaman terhadap petugas dengan ancaman maksimal 7 tahun. Dan ini peringatan juga, artinya pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, ya, apabila fenomena ini terjadi lagi, ingat kami adalah representasi pemerintah dan dilindungi oleh undang-undang sebagai penegak hukum, pelindung dan pemain masyarakat. Diancam hukuman 7 tahun apabila 2 orang atau lebih melakukan perlawanan terhadap petugas yang sedang melaksanakan tugas. Oleh karenanya, kemudian ada LP baru lagi yang dilaporkan oleh saudari Elizabeth Clara ini. Kita konklusikan pasalnya antara lain adalah pasal 365 pencurian dengan kekerasan, pasal pemerasan, dan juga perbuatan tidak menyenangkan. Sebagaimana kita ketahui dalam undang-undang fidusia, nanti akan dijelaskan baik oleh perwakilan dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan, ya, kemudian dari OJK juga akan jelaskan. Yang jelas, apabila ada cedera janji ataupun hubungan prestasi antara debitur dengan kreditur, kemudian tidak terjadi kesepakatan, itu tidak serta-merta penerima fidusia pun yang mewakilkan pada debt collector bisa mengambil secara paksa kendaraan, bisa melalui penetapan pengadilan. Apabila ini tetap dilakukan, maka yang terjadi adalah tindak pidana. Nah, ini supaya masyarakat juga paham, ya, jangan sampai nanti tiba-tiba debt collector yang memaksa mengambil itu menjadi tindak pidana baru. Nah, apalagi kita rangkaikan tadi ada perlawanan terhadap petugas, kita konklusikan dengan pasal ini sekarang sedang kita adakan pemeriksaan terhadap pelaku 7 orang ini. Kami respon cepat, kita tangkap pada hari pertama 2 orang, kemudian baru tadi pagi tiba dari Provinsi Maluku, ya, Pulau Saparua, dari Ambon 2 jam lagi nyebrang laut kita tangkap. Jadi kita serius dalam menangani ini keresahan publik ini, dan kami masih mengejar 4 orang yang lain. Jadi dalam konstruksi pasal kami ada perbuatan melawan hukum, walaupun yang bersangkutan membawa surat perintah tugas dan sebagainya, itu menjadi instrumental delik, alat kejahatan, karena yang terjadi adalah paksaan dan ancaman kekerasan. Kami sedang mengejar 4 orang lagi. Yang pertama bernama Eric Johnson Saputra Simangunson. Ya, kalau di media sosial itu yang garis-garis biru. Dan ternyata yang bersangkutan ini residivis di Banyumas, kasus penganiayaan. Ya, kemudian ada 3 orang lagi, inisialnya BL, JM, GH. Oleh karenanya pada kesempatan ini rekan-rekan sekalian, kami mengimbau terhadap orang-orang ini agar segera menyerahkan diri, karena kami akan kejar terus. Dan setelah ini kami akan sebar daftar pencarian orang termasuk foto-fotonya ke seluruh kantor kepolisian untuk sama-sama menangkap yang melakukan. Ini tidak boleh lagi terjadi perlawanan terhadap petugas dan juga mengintimidasi masyarakat, tidak boleh terjadi. Ini contoh yang sangat buruk. Oleh karenanya kami pada kesempatan ini ingin memberikan deterrence secara spesialis buat
maupun secara generalis. Jangan ada yang coba-coba lagi debt collector lagi, preman-preman yang lain berbuat seperti ini, khususnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Jadi dokter spesialis maupun generalis, kami akan kejar. Oleh karena rekan-rekan sekalian, ini penyidikan sedang berlangsung, ya. Memang karakteristik premanisme ini rekan-rekan sekalian, itu ada yang namanya fenomena silent sound, suara-suara diam. Masyarakat itu sebenarnya takut, resah. Tapi kalau kamu laporkan ke polisi, dia juga takut karena diancam. Ini terjadi. Kami dapat laporan dari beberapa wilayah, dan kami sudah berkoordinasi dengan criminal justice system, pihak kejaksaan dan sebagainya, bagaimana melindungi pelapor sehingga tidak terjadi lagi fenomena silent sound ini. Tidak ada terjadi fenomena masyarakat takut terhadap aksi premanisme yang terjadi dan membuat resah warganya. Dan kami juga sejak viralnya kasus ini banyak terima laporan, ancaman-ancaman. Kami ada rekamannya semua, sehingga orang takut lapor ke polisi. Jadi ini tanggung jawab kita bersama. Kalau ada fenomena seperti ini, segera laporkan ke pihak kepolisian. Direktif Kapolda Metro Jaya, dan juga perintah Bapak Kapolri berantas premanisme. Tidak ada lagi terjadi intimidasi terhadap warga, terjadi ancaman-ancaman dan menimbulkan keresahan ataupun fear of right di kalangan masyarakat. Saya kira demikian. Terima kasih. Rekan-rekan, sebelum pertanyaan, ada yang mau disampaikan dulu ya. Pertama dari OJK dulu ya. Pak Dapat akan menyampaikan terkait dengan bagaimana fenomena ataupun aturan regulasi yang memang diketahui. Baik, terima kasih. Di sini kami dari OJK akan menyampaikan ketentuan yang diberlakukan kepada debt collector ini. Jadi sebenarnya aturan terkait penagihan dari perusahaan pembiayaan itu sudah tertuang secara detail dalam pasal 47 sampai dengan 52 di POJK nomor 35 tahun 2018, yaitu tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Jadi pada dasarnya OJK sudah mengatur terkait penagihan sehingga itu diperkenankan. Perusahaan pembiayaan itu bisa melakukan kerjasama dengan debt collector itu untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur sesuai dengan POJK, di mana peraturan itu terkait dengan yang pertama, perusahaan debt collector itu harus dalam bentuk PT, dan kemudian pegawai-pegawai yang melakukan penagihan itu sudah harus mendapatkan sertifikasi penagihan. Itu yang dikeluarkan oleh SPPI, sertifikasi perusahaan pembiayaan Indonesia. Kemudian juga di dalam melakukan penagihan, kalau ada terjadi sesuatu hal seperti demikian ini yang bertanggung jawab tetap harus adalah perusahaan pembiayaannya. Di perjanjian kerjasama juga itu harus diungkapkan bahwa apabila terjadi hal yang tidak diinginkan dan menimbulkan perbuatan yang melanggar hukum, contoh seperti tadi, dalam hal ini seperti pidana, itu tetap yang bertanggung jawab adalah itu perusahaan pembiayaannya. Nah, dalam melakukan penagihan ini mungkin juga sebagai edukasi kepada masyarakat bahwa yang melakukan penagihan ini dia harus membawa dokumen yang lengkap. Yang pertama adalah surat tugas dari perusahaan pembiayaannya. Di dalam surat tugas itu jelas bahwa yang melakukan penagihan adalah si A, B, C, gitu. Nah, kemudian juga harus membawa sertifikat fidusianya. Jadi kendaraan pemotor ini biasa, yang memperoleh pembiayaan dari perusahaan pembiayaan itu diagunkan dengan diikat secara fidusia. Itu ada undang-undang fidusia tersendiri. Kemudian juga yang tadi sertifikat sudah. Kemudian harus membawa dokumen-dokumen lengkap seperti bahwa perusahaan sudah mengenakan peringatan 1, 2, 3. Nah, itu semua sudah harus dibawa sekaligus di situ. Nah, jadi apabila itu tidak disampaikan oleh perusahaan atau debt collector ini, masyarakat bisa menolak. Silakan menolak kalau terjadi sesuatu hal seperti tadi intimidasi atau perbuatan yang tidak menyenangkan, lapor polisi aja kalau kayak gitu, karena dia tidak memenuhi ketentuan yang disampaikan oleh OJK. Nah, kemudian juga yang perlu kami sampaikan di sini, apabila tidak ada kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan debiturnya, walaupun itu sudah lengkap dokumennya, kalau jadi secara yang bisa membahayakan perbuatan tidak menyenangkan, silakan saja ke kantor polisi. Biar nanti situ polisi nanti akan menengahi apakah nanti mau ditindaklanjuti secara hukum, itu adalah wewenang kepolisian. Jadi, nah itu bisa kami sampaikan dalam kejadian ini. Memang kami sangat menyayangkan bahwa hal ini bisa terjadi. Bagaimana debt collector bisa membuat, sebagaimana yang disampaikan Pak Hengki tadi, perbuatan tidak menyenangkan maupun mengintimidasi, memaki, bahkan lebih dari itu. Ya, itu sangat menyayangkan karena memang kalau kami melihat bagaimana proses
memproses sertifikasi itu sebenarnya kalau itu dijalankan dengan benar itu mundur, perusahaan debt collector itu akan mundur. Dia nggak mau, sebenarnya tidak diperkenankan dia untuk fisik, dia mundur. Mungkin dia pergi ke kantor polisi menyampaikan saya punya masalah ini, debitur yang ada di sini, apapun itu namanya, bisa menyelesaikan masalah antara kreditur dan debitur. Bahwa pada prinsipnya seseorang yang memperoleh pembiayaan baik itu dari bank maupun perusahaan pembiayaan itu juga diimbau agar bisa disiplin membayar cicilan untuk menghindari penarikan baik dari perusahaan pembiayaan maupun perusahaan jasa penagihan. Itu juga kami dari OJK tahu kepada maupun calon debitur itu untuk meneliti, membaca dengan teliti perjanjian pembiayaannya. Karena di perjanjian pembiayaan itu ada perjanjian yang namanya wan prestasi. Ada pasal menyebutkan wan prestasi. Yang wan prestasi itu bagaimana isinya? Misalnya apakah tidak membayar cicilan sampai dengan berapa hari atau berapa bulan, itu sebut kami tekankan itu bisa diselesaikan dengan baik. Karena apabila kami menemukan hal yang seperti kejadian ini, kami akan melakukan teguran keras kepada perusahaan pembiayaan. Karena perusahaan pembiayaan ini juga mempunyai kewajiban untuk melakukan evaluasi kerjasama perusahaan pembiayaan tersebut dengan perusahaan jasa penagih. Itu dia evaluasi tiap tahun. Nah, dalam hal ini kami juga mendapatkan informasi bahwa perusahaan pembiayaan ini sudah memberhentikan sementara kami. Kemudian juga kami juga dengan penagihan melalui eksternal penagih. Misalnya kita melarang sementara perusahaan pembiayaan itu tidak boleh melakukan kerjasama dengan perusahaan penagih eksternal sampai mereka melakukan banyak perbaikan dan melakukan SOP-nya, kebijakannya itu nanti akan kita teliti, baru kita melakukan membebaskan mereka untuk melakukan kerjasama. Dari itu yang bisa kami sampaikan, karena terutama kepada debitur ya tolong dipelajari dengan baik, karena dampaknya pun sebenarnya bukan dari segi debt collector saja yang bisa kena pidana, sebenarnya dari debiturnya pun bisa. Karena apabila dia, kita ambil contoh masih dalam pembiayaan tapi dia memindahkan lain. Nah, dalam kejadian ini seperti di beberapa kejadian, akhirnya perusahaan debt collector itu mendapatkan barangnya itu bukan pada debiturnya tapi pada pihak lain yang mengaku bahwa itu sudah melakukan pembelian dari pihak debitur. Walaupun secara hukum yang namanya apabila masih dalam pembiayaan pasti BPKB itu tidak ada pada si debitur. Nah, mereka melakukan jual beli tanpa BPKB ketentuan. Yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran juga bagi masyarakat. Tambah satu lagi, mungkin debt collector ini sebenarnya ini nyawanya perusahaan pembiayaan ini. Karena kalau kita lihat perusahaan pembiayaan ini begitu banyak sampai jutaan debiturnya. Kalau dia melakukan penagihan sendiri, pasti mereka akan mempunyai biaya yang tinggi untuk pegawainya. Banyak perusahaan debt collector di masyarakat sana, di luar sana. Namun memang mungkin bisa kita sampai 10% lah yang bisa kita melakukan hal yang tidak menyenangkan ini. Dan masih banyak di luar sana yang masih bagus gitu. Nah, ini yang kita minta. Dengan kejadian ini, debt collector harus berbenah diri, melakukan apa yang sesuai dengan ketentuan di OJK dan apa yang ada di ketentuan di masyarakat agar tidak terkena hukuman pidana. Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Selanjutnya dari API ya, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Pada Pak Suwandi silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Hengki dan Pak Dapot sangat komprehensif dan sangat jelas. Saya selaku Ketua Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia yang menaungi seluruh perusahaan pembiayaan yang ada di Indonesia mengecam keras segala tindak kekerasan yang dilakukan oleh tenaga jasa penagih atau debt collector. Di perusahaan pembiayaan ada dua jenis tenaga jasa penagih. Satu adalah internal jasa penagih atau kita kenal dengan internal debt collector atau eksternal debt collector. Pada umumnya para debitur yang memang punya permasalahan untuk terlambat membayar, biasanya kita kunjungi terlebih dahulu atau kita telepon menggunakan internal debt collector. Nah, saya mengharapkan juga bahwa para debitur jika terjadi tunggakan dan segalanya sesegera mungkin sebelum disurati berkomunikasi. Intinya kan ini hanya komunikasi antara debitur dan kreditur. Kita tidak menginginkan kekerasan ini terjadi. Tadi sudah disampaikan bahwa debitur ini sebenarnya aset perusahaan pembiayaan. Hari ini tercatat 97% masyarakat Indonesia yang kredit sepeda motor dan mobil bayarnya lancar. 3% memang yang masih punya permasalahan, tapi saya yakin ini akan semakin turun. Kenapa? Pertama, karena OJK sekarang sudah menghubungkan seluruh pinjaman-pinjaman baik pinjaman kecil, besar dan menengah. Anda
ada yang namanya slip atau BI checking. Jadi para debitur juga diharapkan jangan sampai terkena BI checking karena hanya cicilan sepeda motor saja macet, dan besok lusa kalau mau menikah nggak bisa cicil rumah, nggak bisa cicil motor, mobil dan lain-lainnya. Nah, syarat-syarat daripada debt collector sendiri juga tadi sudah disampaikan pada POD. Mereka tidak bisa serta-merta turun ke lapangan kalau nggak punya SIM, surat izin menagih, atau kita kenal sertifikasi. Ya, dan sertifikasi ini sebenarnya proses monitoring juga. Artinya apa? Pada saat mereka melakukan tindakan perbuatan yang tidak menyenangkan dan akhirnya menjadi pidana, si debt collector ini akan susah. Kenapa? Kita akan cabut dari asosiasi. Akhir dan sekarang ini sudah ribuan debt collector di Harana melakukan tindakan-tindakan yang tidak humanis. Tindakan itu kita selalu sampaikan harus humanis. Syarat-syaratnya tadi sudah disampaikan. Syarat penarikan itu apa? Dan yang paling sedih dan saya malu sekali, ini sudah berulang kali terjadi. Bahwa saya sudah menyampaikan bahwa eksekusi itu harus disertai surat kuasa. Manakala surat kuasa itu satu orang yang diberikan kuasa, tadi disampaikan 7 orang. Ini yang dan kawan-kawannya ini siapa? Ya, ini kan ada yang pasal pengeroyokan ini tadi ya, jadi karena akhirnya mengarah kepada pidana merugikan perusahaan pembiayaan itu sendiri. Ini yang terjadi. Jadi saya menghimbau dari pihak kreditur teruskanlah SOP-nya harus jelas kepada karyawannya baik internal maupun eksternal bahwa sudah kita pilih debiturnya, baik buruknya yang terjadi haruslah juga menjalankan proses-proses eksekusi itu dengan benar yang ada diatur dalam Undang-Undang Fidusia, yang ada diatur oleh OJK dalam pasal 47 sampai 52, POJK 35. Itu semuanya sudah terus dengan terbuka dan siapapun bisa membaca. Nah, harapan saya adalah tidak akan terjadi lagi, dan ini akan menjadi awal daripada kejelasan. Kita duduk bersama di sini. Terima kasih kepada pihak Polda, Pak Hengki, Pak Turno, dari Kabid Humas, bahwa kami dihadirkan di sini dan kami benar-benar mengecam keras perbuatan yang baru saja terjadi. Malu kami juga, dan kami garis lurus dengan kepolisian, baik Polda Metro maupun seluruh Polda yang ada di Indonesia. Saya yakin sama arahnya bahwa kita harus memerangi tindak-tindak kekerasan. Masalah hutang piutang perdata, bukan pidana. Pidana tadi terjadi kalau ada pengalihan, dijual di bawah tangan. Tapi masyarakat juga saya himbau, jangan pernah mau membeli kendaraan hanya dengan bermodalkan STNK. STNK itu kan cuma surat tanda sudah membayar pajak, bukan kepemilikan. Kepemilikan itu adalah BPKB, yang sah BPKB. Jadi debitur pun bisa juga akhirnya terkena pidana kalau akhirnya dia masuk, misalnya membeli kendaraan di bawah tangan, akhirnya dia kena pasal 480. Ini yang mesti diketahui dari debitur dan kreditur. Sekali lagi, tadi Pak Hengki menyampaikan bahwa debitur nggak usah takut. Tanyakan 4 surat-surat yang penting. Bawa nggak dia surat peringatan? Bawa nggak sertifikat jaminan fidusia? Apakah dia punya SIM, surat izin menagih dari SPPI? Dan dia punya surat kuasa nggak? Nah, kalau surat kuasanya dia 1 orang, yang datang 5 orang, tolak. Tolak. Anda sendiri. Kalau memang harus ada pembicaraan, ajak ke kantor polisi. Saya lihat di dalam video sudah benar si ibu. Dia mengajak ke kantor polisi, ya nggak mau sih debt collector. Bahkan memaki-maki, itu perbuatan yang saya kecam keras bahwa ini tidak benar. Dan saya segera mungkin meminta kepada perusahaan pembiayaan, OJK juga tadi sudah menyampaikan, putus hubungan dengan perusahaan yang seperti itu. Karena kita tidak menginginkan itu. Kita di industri jasa keuangan ada aturan mainnya. Ada OJK, ada aturan main, ada POJK-nya, ada peraturan OJK-nya. Keras OJK akan melakukan tindak tegas kepada kami direktur dan komisaris. Bisa juga nanti dicopot, nggak bisa jadi direktur dan komisaris. Hukumannya, untuk Bapak Ibu sekalian tahu, kalau kami dilaporkan dan kami terus ada soal begini, kami tidak bisa bekerja lagi di industri keuangan. Minimal 2 tahun, maksimal 20 tahun, sama dengan pidana, Pak. Jadi kami pun ada apa namanya hukumannya. Kami akan pasti berhati-hati, dan kejadian ini akan membuat kami harus menelaah diri dan memeriksa diri kembali kepada masing-masing perusahaan untuk selalu mengingatkan kepada tenaga jasa penagihnya bahwa tugas untuk melakukan penyelesaian kredit dengan baik itu eksekusi maupun dibayar oleh debitur ada caranya. Penegak hukum yang mempunyai dan dilindungi oleh undang-undang tadi Pak Hengki katakan. Kalau kita melakukan secara mandiri, secara tindakan itu secara hukum, artinya kita sudah melanggar undang-undang. Nah, jadi kita bisa kena tindak pidana. Nah, jadi itu saja yang saya bisa ingin sampaikan, bahwa MK pun sudah tadi dijelaskan. MK menyampaikan bahwa eksekusi itu harus ada kesukaraan dari debitur. Nah, jadi dalam hal ini kalau debiturnya masih ada, unitnya masih ada, kami siap mau ke pengadilan, mau kemana pun juga, karena mobilnya masih dipegang oleh debitur, betul nggak Bapak Ibu? Nah, yang kita khawatir kalau debiturnya ada, unitnya sudah tidak ada, abu-abu. Yang ketiga itu kan abu-abu. Nah, itu pun
kalaupun itu mau dieksekusi, jangan bikin keributan di masyarakat. Itu pesan dari saya. Kami sudah menyampaikan bahwa apapun bahwa itu terjadi pelanggaran, ada penegak hukumnya, dan kita tinggal bawa kepada polisi untuk menyampaikan ini loh, data dasarnya ada di pihak ketiga, terjadi pasal 480. Polisi akan melakukan pemanggilan. Jadi clear bahwa semuanya ini, dan bapak teman-teman media dan bisa juga melihat selama masa COVID 3 tahun berita seperti ini, saya merasa bahwa kita sudah berhasil dengan OJK melakukan restrukturisasi, scheduling, diskon, pengurangan dan lain-lainnya. Dan terjadi hari ini, sedih banget. Saya sedih dan saya mohon maaf Pak, ini terjadi. Tapi yang saya yakini bahwa semua aturan sudah ada di OJK, di APPI maupun SPPI. Kita akan semakin menerapkan kode etik yang pastinya kita akan melakukan blacklist terhadap semua karyawan-karyawan yang melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat. Masyarakat, Bapak Ibu semua, debitur adalah aset perusahaan pembiayaan. Kalian bukan, karena yang menghidupi ekonomi Indonesia adalah masyarakat Indonesia sendiri, bukan siapa-siapa. Tapi selalu ingat, bayarlah kredit dengan tepat waktu, karena kami pun pinjam duit sama bank, dan bank pinjam duit sama siapa? Sama dan Bapak Ibu semua, kita yang menabung di situ. Jadi kita harus saling menjaga dan mengingatkan kepada siapapun kalau yang nggak bayar kredit, takut nih kalau nggak dibayar, bank nggak dibayar, masyarakat penabung nggak dibayar. Jadi ini semua rantai uang, alur uang ini semuanya juga masyarakat, alur uang ini semuanya juga masyarakat, alur uang ini semuanya juga masyarakat, alur uang ini semuanya juga masyarakat. Bisa sampaikan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan ada yang mau ditanyakan? Rekan-rekan ada yang mau ditanyakan? Izin saya Rika dari Harian Kompas untuk Polda atau Pak Hengki untuk terkait yang tujuh untuk yang tersangka kasusnya Clara ini, apakah ada satu debt collector yang resmi yang mengantongi sertifikat? Terus kan tadi ditampilkan ada 6, sementara yang ditangkap baru 3 ya. Nah ini berarti yang sisanya itu siapa? Kemudian untuk API atau mungkin OJK soal debt collector ini kan mereka ini juga ya ada apa sih namanya kesulitan mereka karena juga ditekan kayak dengan target-target gitu kan dari perusahaan pembiayaan gitu kan untuk mengejar apa sih namanya piutang gitu. Nah ini terus mereka juga kan kalau yang saya dapat di lapangan gitu, debt collector ini mereka kerjanya sesuai kinerja gitu. Jadi kalau semakin banyak mendapatkan berhasil menarik apa namanya utang itu mereka akan semakin tinggi gajinya gitu. Nah, ini ada solusi nggak Pak untuk supaya apa sih namanya rantai ini yang membuat debt collector makin jadi bersikap anarkis atau gimana? Jadi bersikap anarkis atau gimana? Jadi bersikap anarkis sih. Baik, yang pertama pertanyaannya kan baik. Yang pertama, ini mungkin salah persepsi ya. Jadi tadi kami jelaskan ada 3 kelompok besar, ada 3 kejadian dari aksi premanisme yang Polda Metro tangani. Jadi maksud kami bukan karena kemarin viral kemudian kita tindak preman, tidak. Sebelumnya 42 orang ini melakukan main hakim sendiri, mengakibatkan orang luka-luka dan di depan petugas. Di depan petugas. Sudah kita tindak 42 orang baru tahap 2 dari sidang. 2 kelompok juga nih. Nah yang 7 orang itu sama. Ini baru saja terjadi ributan antara 2 kelompok masyarakat menggunakan alat-alat mengurus angkutan narkoba. Ya. Jadi ini belum ketua kelompok. Nah yang terakhir dari kejadian kemarin yang debt collector itu yang beredar di media sosial kan 30 orang. Faktanya ya hasil pemeriksaan kami 7 orang. Ya. Dari 7 orang ini kami konklusikan semuanya adalah tersangka. Ya. Yang kita bisa amankan 3 orang. Ya, yang memiliki sertifikat dan lain sebagainya hanya 1 orang. Nah, 4 orang masih kita kejar, termasuk yang viral, yang utama, baju garis biru itu, ya, itu merupakan residivis yang kita sedang kejar sekarang. Tim kami sedang menjebak, Selanjutnya sama. Kolektor itu 2 tekanan, target dan sebagainya, itu bukan berarti dia bisa melaksanakan semaunya asal targetnya dia tercapai. Tetap dia harus melakukan langkah-langkah dari segi etika, tidak melakukan pelanggaran. Tetap itu yang harus tetap kita tegakkan, karena kalaupun dia melakukan yang misalnya dia tidak melakukan seperti kekerasan gini, dia melapor ke polisi, itu juga bisa selesai juga sebenarnya dengan baik-baik, itu selesai. Jadi nggak ada alasan bahwa target ketat sehingga bisa melakukan semaunya aja. Mungkin dari kami itu. Terima kasih. Pak izin. Siapa tadi? Tadi izin. Wildan Noviansapa dari Detikkom izin bertanya. Yang pertama soal duduk perkara, apa sebetulnya Clara ini tuh betul-betul mendukung atau enggak sehingga berujung pada penarikan itu. Yang kedua, menambahkan soal pertanyaan Mbak Erika tadi yang tadi Pak dia sebutkan hanya 1 orang yang mengantongi izin. Boleh disebutkan Pak siapa yang mengantongi izin? Terima kasih banyak. Silakan secara teknis mungkin dari Nasudin ya? Mohon izin, benar. Jadi untuk yang pertama, untuk yang mengantongi sertifikasi tadi adalah atas nama Andre Pasal Besi. Ini yang Andre, ada yang di tengah. Ini yang mengantongi sertifikasi. Kemudian tadi pertanyaan kedua, untuk saudara Elizabeth Clara itu benar-benar melakukan tunggakan atau tidak? Jadi tidak. Jadi
pembelian mobil tersebut sudah selesai, akan tetapi tanpa sepengetahuan saudari Elizabeth Clara, BPKB-nya tersebut digadaikan. Jadi tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, ada sekelompok orang yang ingin melakukan penagihan, akan tetapi berujung kepada tindak pidana yang seperti sudah dijelaskan oleh Bapak Dirkrim. Demikian, terima kasih. Ya, Pak izin nanya, saya Isma dari Alimas, apakah ada pelaporan balik nih dari pihak developer karena kemarin kan tersiar kabar kalau keluarga Clara ini dia memalsukan surat-surat izin oleh Sampai sekarang tidak ada laporan. Tetapi seandainya terima, kalau kita limpahkan lalu lintas. Kalau ada yang lain, kami akan periksa apakah ini merupakan delik atau tidak. Tapi melalui kesempatan ini, pada 4 on. Preman berkedok dan kemarin kayaknya gagah sekali gitu ya. Gagah soalnya. Ya. Sekarang kalau kita birit-birit. Ya. Kemarin macam sekarang jadi kucing. Ya. Anggota kami sedang kejar semua itu. Spesialis buat pelaku-pelaku ini yang ada di belakang maupun yang belum tertangkap maupun secara generalis, nggak ada preman-preman lagi yang beraksi di DKI Jakarta khususnya. Ya. Jadi pesan kami segera menyerahkan diri ataupun kami kejar, kalau melawan kami tidak lebih keras lagi. Sebagai pelajaran buat diri kami dalam rangka melaksanakan merespon keresahan masyarakat. Jadi jangan ada lagi tindakan seperti ini. Saya kira demikian, terima kasih. Pak Wid, izin saya dari Kompas.com menambahkan beberapa pertanyaan sudah ditanya tadi. Tadi kan dijelaskan kalau misalkan hanya satu yang memegang sertifikasi. Nah, apakah sudah digali Pak untuk alasan dari si pemegang sertifikasi ini mengajak rekan-rekannya 6 orang lain untuk ikut serta dalam proses penagihan, dan tadi juga dijelaskan sama Pak Kasubdit kalau misalkan ternyata BPKB atau surat kendaraan yang dimiliki oleh korban ini ternyata diam-diam digadaikan, apakah itu juga pihak yang menggadaikan secara diam-diam? Kemudian tadi kan dijelaskan kalau misalkan kalau perusahaan pembiayaan ini menjadi penanggung jawabnya gitu Pak kalau misalkan ada pelanggaran. Nah, sanksi terberat apabila memang ada perusahaan pembiayaan yang nakal gitu Pak, yang memang menugaskan kalian eksternal untuk dengan cara-cara yang keras sampai pencabutan izin usaha Pak atau perusahaannya Pak. Terima kasih. Pertama, Kasubdit dulu ya. Mohon izin benar. Jadi kami jawab untuk yang pertama. Cepat. Jadi karena ketika sendiri tidak dilaksanakan secara cepat, jadi mengajak teman-teman untuk yaitu tadi membuat kreditur merasa terancam sehingga debitur merasa terancam sehingga menyerahkan kendaraan tersebut. Kemudian yang kedua, tadi pertanyaannya untuk masalah BPKB selain peristiwa tersebut itu masih kita dalami terus. Terima kasih. Jadi kami tambahkan ya, pemeriksaan ini sifatnya berkesinambungan. Kita akan periksa sehingga nanti bulat kira-kira konstruksi pasal mana yang masuk terhadap peristiwa ini. Baik, terkait dengan pertanyaan bahwa memang perusahaan pembiayaan itu ada penanggung akhir dari perbuatan dari eksternal debt collector-nya. Sanksi yang terberat itu antara pembatasan tadi dia nggak boleh digunakan atau dia direksinya itu bisa misalnya kita lakukan penilaian kembali pihak utama. Kalau dia nanti tetap dari penilaian kita bahwa dia memang nggak menjalankan tugasnya dengan baik, kita suruh dia mundur. Tidak diganti, kita minta mereka mencari pengganti direksinya. Nah ini sebenarnya efek jerahnya sudah jalan di situ sebenarnya, bahwa akibat dari yang ini direksi itu bisa kita paksa untuk mundur dengan melakukan penilaian kembali pihak utamanya. Ya, terima kasih. Cukup ya, rekan-rekan. Terima kasih atas pelaksanaannya dengan tertib, dan ini merupakan juga edukasi sekaligus mensosialisasikan kepada para pihak. Dan kedua, tentunya perlu program fokus group discussion ya, untuk menjadi suatu terobosan sehingga ini bisa kondusif, dan khususnya komitmen dan konsisten Bapak Kapolda Metro Jaya menginginkan Polda Metro Jaya dalam wilayah hukumnya, baik DKI dan wilayah hukumnya ini aman, nyaman, dan menjadikan Jakarta merupakan rumah bersama dan tidak ada lagi praktik-praktik ataupun aksi premanisme untuk di Jakarta. Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.